Saya memohon khususnya kepada beliau, kepada Pak Haji Sakur dan Teh Putri, secepatnya memberikan dukungan. Saya mengundang politisi Partai Gerindra yang saat ini juga beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Garut 3 periode, dan luar biasa saat ini beliau tetap masih eksis dan semangat menjadi wakil rakyat. Siap. Selamat pagi Pak Dewan. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat Pak Dewan? Alhamdulillah. Ya seger lah. Seger lah ya. Pak Dewan ini di dapil mana ini? Sekarang jadi dapil 4. Dapil 4 ya. Ya, Cilawu, Bayongbong, Cigedung, Pasirwangi dan Samara. Ya, tentunya saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Pak Sakur dan Bu Putri, karena itu kan dukungan daripada Partai Gerindra salah satunya. Alhamdulillah. Selamat. Nah, tentunya ini adalah ada tugas hal yang sangat berat menanti di Kabupaten Garut, terutama yaitu tentang gimana caranya bahwa PAD kita kan kecil ya. Ya betul. Nah, ini adalah langkah-langkah strategis di kepemimpinan Pak Sakur dan Bu Putri, tentunya juga dibantu oleh wakil rakyat dan para SKPD. Ya. Nah, saya akan spesifikasi ke wakil rakyat ini. Siap. Gimana Pak Dewan strategi untuk mendongkrak PAD agar PAD Kabupaten Garut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bupati, Pak Sakur, meningkatkan sebesar 15%. Tentunya ini sangat berat sekali. Iya. Nah, ada nggak strategi dari wakil rakyat, artinya pengusung ya, yang tentunya pengen menyukseskan beliau, seperti apa strategi untuk peningkatan PAD di Kabupaten Garut? Memang posisi tahun ini agak berat, tapi mudah-mudahan ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Contohnya mengenai kita punya yang namanya Bank BPR ya, itu kan BUMD. Kita harus cinta ke sana karena itu adalah bank pemerintah. Dengan adanya kemarin pengangkatan di angka 1.600, kurang lebih di 750 itu di Dinas Pendidikan. Sisanya tersebar di SKPD yang lain. Ini sebentar dulu, pengangkatan apa ini? P3K. Oh, P3K. Dan kalau nggak salah ini di bulan April ya sudah mulai aktifnya gitu. Oh ya. Nah, dari 1.600 ini saya berharap kepada Pak Bupati mengeluarkan himbauan. Sudah saja semuanya itu diserahkan ke Bank BPR. Karena dividen yang kita dapat itu tahun kemarin di 4,6 ya, sekitar 4,6 kurang lebihnya. Dividen dari Bank BPR. Ya. Dan ketika ini dipus yang 1.600 ini itu bisa di 5 lebih. Dividennya? Ya. Ke Pemda? Ya, ini berdasarkan dari rapat kerja dengan BPR. Itu hitung-hitungan yang disodorkan oleh BPR. Ya, hitung-hitungan yang sudah. Kalau seandainya P3K masuk semuanya 1.600 ke BPR. Ke BPR. Ya. Maka BPR sanggup untuk memberikan kontribusi atau dividen sebesar 5 lebih lah. 5 lebih ya. Oke, lanjut Pak Dewan. Nah, sebelum rapat kerja kami melakukan dulu kunjungan ya, tanya-tanya konsultasi ke OJK ya, yang ada di Kota Tasik tuh. Kami melihat laporan-laporannya dan saran pendapatnya, ternyata menyarankan juga begitu, Pak, tolong ini adalah baik dalam keadaan sehat. Ketika berbicara sehat, ya ini harus dibantu. Terutama kalau saya sih Komisi 3 semuanya mendorong. Tapi tinggal kepemimpinan yang sekarang itu Pak Sakur ya, Pak Haji Sakur ini memberikan himbauan supaya ini semua masuk ke Bank BPR. Dalam satu sisi itu Bank BUMN, dalam satu sisi juga itu adalah untuk meningkatkan dividen. Ya.
mau sama siapa kalau bukan kita yang mendorong gitu lah. Betul. Kurang lebihnya. Ini himbauannya seperti perbub apa gimana, apa himbauan saja? Ya itu bisa sama perbu, bisa, ataupun misalkan ada ucapan seorang pemimpin Kepala daerah ya. Pastilah didengar ya. Beda dengan ucapan abdi kan wakil rakyat juga dan juga membantu beliau untuk meningkatkan VAD. Iya, tapi kan kalau kita mah hanya sebatas memberikan masukan, pan tetap kebijakan ada di beliau. Tapi mudah-mudahan beliau ini respect lah karena beliau juga melihat PAD-nya ini memang minim. Dan nanti juga akan digenjot lah dengan sektor-sektor yang lainnya. Kami juga masih mencari selain celah ya. Inovasi ya. Inovasi seperti apa yang akan dilakukan khusus untuk yang berhubungan dengan PAD ya. Karena Komisi 3 ini hanya PAD aja. Ya. Jadi rapat kerja kami sampaikan ke SKPD inovasi seperti apa yang Anda mau lakukan untuk meningkatkan PAD. Nah, emang selama ini P3K itu di BPR apa di BJB? Yang kemarin-kemarin itu kalau nggak salah kebagi dua. Oh, kebagi dua. Ada yang di BJB, ada yang di BPR. Nah, untuk saat ini ya kalau kita lihat BJB kan udah maju lah. Ya, udah BJB mapan lah ya. Wah, udah besar. Tinggal persoalannya BJB-nya ikhlas aja. Ini diambil sama BPR tinggal ikhlas. Nah, kan itu persoalannya. Ya, artinya kan juga kepala daerah ini memiliki strategi untuk meningkatkan PAD. Betul. Salah satunya mungkin Pak Dewan punya inovasi. Betul. Kalau ingin meningkatkan PAD, ini ada kesempatan nih. Ya. Yang namanya P3K. Betul. 1.600 lebih ya. 1.600 ya. Nah, kalau seandainya tadi kan Pak Dewan mengatakan bahwa kami sudah konsultasi dengan OJK. Yeah. OJK juga menyarankan seperti itu. Yeah. Artinya pengkaperan apapun di Bank BPR. Yeah. Dan Bank BPR ini adalah juga BUMD milik Kabupaten Garut. Betul. Yang harus mungkin dicintai dan lebih maju. Yeah. Nah, Pak Dewan, ini Pak Dewan akan mengatakan nggak kepada Pak Bupati kalau seandainya peluang-peluang ini yang akan mendorong atau menghasilkan PAD yang luar biasa membantu untuk pendapatan Kabupaten Garut? Ya, sampai saat ini memang belum ketemu ya, karena beliau juga kan sekarang lagi di Magelang. Ya, di Magelang ya. Nanti kalau setelah pulang dari Magelang, saya akan menghadap langsung secara atas nama komisi mungkin ya, minta saran dan pendapatnya. Tapi mudah-mudahan pendapat kami ini tidak salah, kan gitu. Kalau ya harus cinta lah, ya, begitu. Harus cinta BUMD. Harus. Mau siapa lagi ya tuh? Banknya bank kita. Ya, karena mungkin ini BUMD kan dalam tanda kutip kemarin ya ada permasalahan kecil lah ya, ada permasalahan lah ya, yang artinya membuat trust. Ya. Nah, Pak Dewan, apakah BPR sendiri di mata OJK itu sehat apa gimana? Sehat, Pak. Saya lihat hasil dari laporannya 2024 kemarin kunjungan kalau nggak salah bulan 1 ya, saya ke sana. Memang sehat, NPA-nya juga kecil kemarin. Jadi dari bukan saya menginikan BUMD yang lain ya. Sehat sekali. Sehat sekali. Artinya hingga OJK menyarankan apa yang disarankan oleh Pak Dewan disetujui oleh OJK ya. Ya. Artinya ada semacam kayak pengkaperan biaya ataupun penggajian dan sebagainya melalui BPR gitu. Ya. Kami juga mendorong bukan asal ya. Kita mendorong juga segala sesuatu berdasarkan kan kajian. Kami melakukan kunjungan itu juga sebagai salah satu bentuk biar biar tepat sasaran namanya gitu. Itu tidak salah-salam ya. Ada kunjungan dari di kunjungan itu ada masukan-masukan. Iya, betul. Yang itu dibahas mungkin di komisi Anda ya. Nah, Pak Dewan, ini 5 miliar lebih. Ya. Artinya mungkin Pak Dewan bisa juga mendongkrak yang lainnya dong ya. Insya Allah ada. Karena BUMD itu kan tidak sebatas BPR.
Betul. Ada kemarin BIJ Ya. yang saat ini mungkin lagi tertatih-tatih. Ya mudah-mudahan bisa cepet lagi lah. Nah, Pak Dewan, ini menarik ya tentang P3K yang saat ini mungkin Pak Dewan akan memberikan masukan kepada Pak Bupati terkait tentang PAD-nya. Nah, kalau seandainya pembiayaan itu semuanya ke BPR, mereka juga berarti gajinya dari BPR nanti ngambilnya. Ya. Terus kalau dia pengen meminjam uang juga sama. Apa BPR sudah siap seperti itu? Karena ini modalnya luar biasa gede sekali. Oh iya, saya sudah mengobrol, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan BPR sudah memperhitungkan ya. Misalkan ini ketika terjadi pinjaman, nah pastilah semuanya juga SK mah digadaikan istilahnya. Sama seperti saya. Nah tinggal mereka itu udah siap ya. Nah tinggal nantinya kedepannya kan dalam satu kedepannya kelemahannya ini memang ada kelemahan ya. Tapi saya bicara saya katakan bukan kelemahan. Untuk menuju yang maju ini kan ada tahapan-tahapan nih. Misalkan ATM. Kan ATM tidak ujung-ujung. Ada mekanismenya juga. Misalkan nasabahnya harus sekian, asetnya harus sekian, kan gitu. Nah, kalau misalkan nanti menuju ke arah sana, ini kan secara otomatis ketika kita nasabah 1.600, nah mereka juga kan dan di dalam persyaratannya itu juga akan lancar. Ini mah dalam mensupport untuk go public ya. Nah, padahal tentunya kan tadi yang bilang oleh Anda betul sekali. Karena dengan 1.600 artinya harus lebih meningkatkan pelayanan. Betul. Dimanapun mungkin kalau seandainya pengen ngambil uang tidak ngantri. Betul. Terus kalau pengen mengambil uang ada ATM. Betul. Kalau dari 1.600 minjem semua ke BPR, sanggup nggak BPR yang mengcover 1.600? Kalau bicara kemarin dengan pihak BPR, mereka udah siap. Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Tenang jawab. Oh, berarti sudah diperhitungkan juga oleh BPR ya? Ya sudah. Mungkin nanti BPR juga sudah menghitungkan. Kalkulasinya kan begini, dari 1.600 rata-rata misalkan orang pinjamnya berapa ya, di angka 50 juta mungkin 50 juta. Anggap ya 50 sampai 100 ya. Tinggal menghitung berapa miliar. Kalau 100 juta kali 1.600 sekian miliar, artinya sudah dipersiapkan juga ya? Sudah dong. Strategi-strategi itu ya? Oh udah. Berarti kalau begitu nanti coba saya akan panggil manajer ya? Iya. Akan mencoba untuk kita tanyakan sejauh mana persiapan apabila Pak Bupati yang terpilih saat ini membuat perbub ataupun himbauan, apakah mereka sudah siap? Iya. Nah mudah-mudahan silahkan saja nanti dikonfirmasi ya ke Pak Direkturnya mengenai kewaswasan mungkin ya. Kalau anggap aja Kang Denny ini sebagai seorang P3K. Nah, jadi harus ada bla 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 bla. Silahkan pertanyakan dan nanti yang lebih gamblang ya menjawabnya adalah pihak. Ya, karena kan begini, mungkin para P3K itu lagi mendengar podcast kita ini. Betul. Jadi mereka juga kan ketika ada kebijakan Pak Bupati untuk mendorong pembiayaan ataupun pengkaperan gaji melewat BPR, artinya mereka kan wah enak nih, nyaman nih, kan gitu. Jangan sampai nanti tanda kutip ya. Berarti kalau begitu saya percayalah BPR itu sudah mempersiapkan resiko. Tapi ketika sama Pak Dewan mengatakan udah siap resiko besar itu. Ya kalau misalkan resiko memang itu pasti ada ya. Nggak semata-mata BPR siap kalau tidak belum terkonsep dan betul. Apa namanya, dia udah pede gitu lah ya. Oh siap. Ketika sakit ini obatnya. Nah, Pak Dewan, apakah ini adalah keinginan Pak Dewan sendiri? Apa ini sudah rembug dengan komisi Anda untuk meningkatkan VAD itu dengan cara seperti ini, hasil daripada kunjungan-kunjungan Anda
ke OJK, ke yang lainnya bahwa ini adalah salah satu peluang untuk mendongkrak PAD. Kami ini berdasarkan di hasil komisi ya, karena komisi melakukan kunjungan-kunjungan juga. Salah satu bentuk kunjungan kan untuk mencari ini info-info ya. Di komisi kita ngobrol, sesudah itu sepakat. Jadi tugasnya juga untuk mendorong PAD dan alhamdulillah sepakat kalau ini kita dorong ke BPR gitu ya. Jadi didorong ke DPR, BPR ya. BPR ya. Nah mungkin Pak Dewan ada yang ingin Pak Dewan sampaikan di kesempatan yang saat ini kita podcast kepada beliau atau Bu Putri dan Pak Sakur terkait dengan ide dan gagasan daripada Komisi 3. Ya kalau misalkan untuk masalah P3K ini saya berharap sekali ini Pak Haji Sakur dan Teh Putri benar-benar memajukan BUMD, Bank BUMD. Dalam sini kan ada kesempatan. Kesempatan ini tidak datang 2 kali ya. Kapan lagi kita mau ngangkat nggak tahu. Nah, karena posisi kita tahulah saat ini beratnya. Nah, dalam kepemimpinan sekarang kan ini bisa dijadikan juga mungkin inovasi ya. Bagi beliau ketika ini datang yang 1.600 itu langsung di ke bank BPR kan, dan itu juga ada penghitungan untuk dividennya. Itu ya harus cepat-cepat lah dan bisa dijadikan program 100 hari mungkin. Nah, jadi ini peluang ya. Peluang buat Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati ya. Masukan daripada Komisi 3 ini. Artinya ini nih peluang PAD nih di sini salah satunya. Masih banyak lagi kan, ada di pariwisata, ada di dan sebagainya. Nah, pada Dewan ini yang terakhir nih mungkin ada hal gagasan lain terkait tentang P3K ini. Ataukah mungkin Anda sudah pikirkan matang-matang? Karena jangan sampai hal ini juga menjadi bola panas juga ke Komisi 3. Karena ini kan harus ada pengkajian, penggodogan, karena kan tidak main-main, ini angkanya luar biasa fantastik. 1.600 lebih. Betul. Nah, gaji mereka kan rata-rata sekian lah ya, kali 1.600 artinya gede sekali ini. Betul. Nah, mungkin ini yang segmen terakhir untuk memastikan ataupun untuk membuat konsep Anda nanti akan diperhitungkan dan dipertimbangkan oleh beliau-beliau ini. Saya rasa setelah ngobrol diskusi panjang lebar ya dengan Bank BPR, dan saya lihat yang kemarin-kemarin juga itu tidak ada masalah. Yang kemarin-kemarin hanya mungkin masalahnya biasalah kan, persoalannya ada yang senang dan tidak senang ya. Enggak, ada yang senang dan tidak senang ya. Artinya itu apakah itu lawan bisnis? Ya. Ya Kang Denny kan kalau kehilangan pelanggan lah, ada yang artinya begini, pihak BPR sudah siap dengan segala resiko yang akan diambil apabila 1.600 itu masuk ke BPR semua ya. Menjamin untuk yang namanya pelayanan dengan baik. Betul. Pak Dewan ini optimis Sekali karena ini juga kan sudah terbukti dengan adanya P3K yang kemarin-kemarin. PAD naik nih. Nah, udah ada buktinya. Udah naik. Dan BPR. Kalau misalkan ini ditambah lagi, naik lagi dong. Pelayanan mereka sudah bagus. Sudah bagus ya. Sudah bagus, mereka di tiap-tiap kecamatan kan punya kantor. Kalau misalkan yang belum ada kantor ya mereka bawa mobil dong di sana untuk pelayanan mobiling ya. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi ya. Oke, Pak Dewan, ini mungkin yang terakhir akan Anda sampaikan kepada publik ataupun kepada para petinggi ataupun kepada para P3K di Kabupaten Garut. Silakan Pak Dewan. Kepada rekan-rekan semuanya, saya berharap karena ini sifatnya kalau bukan kita ya siapa lagi.
Jadi saya memohon khususnya kepada beliau, kepada Pak Haji Sakur dan Teh Putri secepatnya memberikan dukungan kepada Bank BPR ini supaya lebih maju lagi dan meningkatkan PAD. Kita tahu akan berat lah yang akan dihadapi dalam masa kepemimpinan ini, belum lagi kita efisiensinya kan lumayan sangat besar. Nah, kita bikin inovasi-inovasi selain dari selain dari P3K ini, saya juga sama komisi memikirkan setiap pergi ke sana ke sini ada inovasi enggak yang mereka buat dan itu bisa diadopsi. Tentunya insya Allah di dalam bulan-bulan depan lah kita juga sudah menemukan ramuan ya. Tapi ini sifatnya multi efek. Dalam artian nantilah teman saya di dalam mungkin pariwisata akan sama lah melakukan ini. Nanti kita undang lah ya di podcast. Diundang saja khusus dengan pariwisata. Karena pariwisata kita sudah berembuk. Dalam artian hulu sampai hilir, di sana juga ada pengusaha penyedia jeep, terus sekarang PHRI-nya kemarin kita undang, terus dinas pariwisata. Kita lagi dulu bikin kemasan biar ini semua ini berjalan. Saling mendukung. Itu untuk episode ke berikutnya ya. Nanti teman saya silakan Komisi 3 yang diundang siapalah gitu ya. Tapi berkhusus dengan P3K ini, kalau bukan kita siapa lagi yang mau memajukan. Saya berharap dengan nantinya beliau setelah pulang dari Magelang cepat dan tegas memberikan istilahnya arahannya supaya ini berjalan dengan baik. Karena waktunya sebentar lagi, kalau nggak salah bulan 4 ya, kalau nggak salah udah penggajian. Kalau nggak salah dulu, nggak tahu nih. Karena sekarang efisiensi kan nunggu beliau. Apakah maju mundurnya saya belum.